warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru pengajar pelajaran seni budaya kelas 9. Tetap semangat anak-anakku. Walaupun kalian belajar di rumah, Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan dan badan harus tetap fit. Baik, sebelum dimulai, segera persiapkan buku paket kalian. Jangan lupa, ini adalah buku paket seni budaya kelas 9. Bisa kita mulai? Kita mulai dari bab pertama, yaitu seni lukis. Langsung saja. Dalam bab pertama, kita akan mempelajari tentang seni lukis. Jadi ada beberapa subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama, kalau kita bicara tentang seni lukis, jadi kita harus tahu apa itu pengertian tentang seni lukis, kemudian tujuannya untuk melukis, untuk apa. Dan yang ketiga adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk melukis. Baik, kita akan bahas satu persatu. Tetap dalam posisi yang baik dan benar ketika belajar. Jangan lupa itu dipastikan untuk menjaga kesehatan kalian. Pertama, tentang pengertian seni lukis. Di dalam buku kalian pada halaman 3 dan 4, di situ sudah tertulis dengan jelas apa itu pengertian tentang seni lukis, melukis, dan lukisan. Saya kira itu tidak ada masalah yang berarti bagi kalian. Saya yakin anak-anakku sudah pandai semua. Berikutnya adalah tentang tujuan melukis. Jadi tujuan dalam kita berkarya seni lukis itu ada beberapa. Yang pertama adalah tujuan religius. Di sini maksudnya adalah dalam kita berkarya melukis itu tujuannya untuk salah satu menyebarkan syiar agama. Contohnya kita menggambar kaligrafi, itu yang paling sering banyak ditemui. Salah satu contoh dalam tujuan religius adalah lukisan kaligrafi. Berikutnya tujuan kritik sosial. Kritik sosial ditujukan untuk mengkritik atau memberikan saran kepada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tentang pemerintahan, tentang ekonomi, dan sebagainya. Tujuan berikutnya yaitu ekspresi. Jadi mengekspresikan diri. Seandainya ekspresi kita atau hati kita dalam keadaan senang, berbunga-bunga, kita akan melukis pemandangan atau bunga dan sebagainya. Jadi seandainya ekspresi kita atau perasaan kita sedang marah, kita akan melukis lukisan yang abstrak dan sebagainya. Itu tujuannya. Kemudian yang terakhir, tujuan melukis yaitu untuk komersial. Komersial maksudnya di sini adalah untuk diperjualbelikan. Dalam tujuan melukis itu ada beberapa aliran seni lukis. Yang pertama adalah representatif dan non-representatif. Ada yang masih kurang jelas anak-anakku? Saya yakin sudah jelas semua ya. Bapak harap kalian tidak bosan-bosan untuk membaca buku paket berulang-ulang. Kita lanjutkan. Dalam melukis, di situ kita tetapkan tema. Jadi kita akan melukis apa? Di situ ada temanya. Tema-tema dalam seni lukis ada 6. Yang pertama manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi kita akan melukis manusianya, diri kita sendiri, kita ekspresikan dalam lukisan kita. Yang kedua adalah manusia dengan manusia lainnya. Jadi melukis orang lain, maksudnya begitu. Kemudian manusia dengan alam sekitar. Selanjutnya adalah manusia dengan benda. Jadi benda-benda yang akan kita lukis. Kemudian manusia dengan aktivitasnya.
Jadi aktivitasnya manusia yang dilukis, misalnya berdagang, memancing, dan sebagainya. Yang terakhir adalah manusia dengan alam khayal. Ini alam khayal maksudnya mimpi-mimpi yang belum terwujud, jadi bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Itu tadi subbab dalam bab pertama. Jadi kita harus tahu pengertian melukis atau seni lukis itu apa, kemudian tujuannya melukis, kemudian tentang tema. Kita lanjut tentang alat dan bahan untuk melukis. Kalau kita sudah tahu tentang pengertian, kemudian tujuannya untuk melukis, temanya apa, yang jelas kita siapkan alat untuk melukis. Alat-alatnya apa saja? Alat-alatnya berupa kuas, kemudian bisa menggunakan pisau palet dan palet. Terakhir adalah tempat melukisnya yang disebut dengan kanvas. Itu adalah alat yang digunakan untuk melukis. Kemudian bahannya apa saja? Bahannya ada berupa pastel atau krayon, kemudian cat pewarna. Pastel atau krayon di sini bisa digunakan untuk kanvas yang berupa kain, ya. Jadi akan lebih bagus menggunakan kanvas berupa kain. Kemudian cat warna. Cat warna di sini ada yang berbasis air, ada yang berbasis minyak, dan ada cat akrilik. Untuk percobaan pertama dalam melukis, Bapak inginkan kalian menggunakan bahannya, yaitu dari bahan yang murah meriah, pensil warna. Jadi saya yakin waktu di kelas 8 kalian sudah menerima materi yang sama, yaitu tentang melukis, dan saya yakin masih ada sisanya, jadi bisa digunakan kembali. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ketika kita sudah akan melukis, jadi kita harus menentukan prosedurnya. Jadi langkah-langkahnya untuk melukis apa saja. Jadi yang pertama kita tentukan gagasannya. Jadi ide, saya akan melukis apa yang akan saya lukis, saya akan melukis di mana. Nah, itu merupakan gagasan. Kemudian yang kedua adalah membuat sketsa. Jadi ketika kita akan melukis, kalau kita sudah tahu kita akan melukis apa, kita buat sketsa dulu, tidak langsung jadi bentuk dasar dulu. Kemudian menentukan medianya, kita akan mau pakai apa. Jadi tadi seperti saya utarakan di depan, bahwasanya Bapak ingin kalian menggunakan pensil warna. Jadi alatnya menggunakan pensil warna, medianya, kanvasnya berupa buku gambar yang berukuran standar, yaitu A3. Jadi dalam satu buku nanti, satu buku gambar itu tidak digunakan semua, jadi kita ambil satu lembar. Tuh. Kembali lagi, kalau sudah menentukan medianya apa, untuk medianya Bapak yang menentukan, kalian menggunakan pensil warna dan buku gambar. Setelah itu baru kita melukis. Itu saja anak-anakku materi pada hari ini. Jadi untuk pertanyaan, seandainya masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui grup kelas ataupun pesan secara pribadi kepada saya. Saya harap kalian sudah mengerti semua. Kemudian untuk tugas hari ini akan saya kirim melalui grup kelas. Jadi Bapak ingin kalian selalu memantau grup
kelas, sewaktu-waktu ada tugas. Saya harap kalian mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkannya. Walaupun kalian belajar di rumah, Bapak inginkan kalian tetap belajar, selalu belajar, mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Ingat bahwa kalian adalah pelajar. Pelajar tugasnya adalah belajar. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.